Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Susanti. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Prodi Nurs. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang telaah jurnal saya, yaitu yang pertama judul jurnal saya Japanese Radio Calisthenics Prevents the Reduction of Skeletal Muscle Mass Volume in People with Type 2 Diabetes. Penulis jurnal Tomonori Kimura, Takura Okamura, Keiko Iwayoshitaka Hashimoto, Takafumi Senmaru, Ernie Ushigome, Masahito Hamaguchi, Asano, Masahiro Yamazaki, dan Mishiaki Fukui. Untuk nama jurnal publikasinya BMJ Open Diabetes Research and Care, penelaah jurnal Cici Susanti, sistematika penulisan, sistematika penulisan karya ilmiah pada jurnal ini terdiri dari judul, abstrak pendahuluan, tujuan, metode, hasil diskusi, dan daftar referensi. Bahasa yang digunakan cukup baik sehingga pembaca dapat memahami isi jurnal. Referensi daftar pustaka yang digunakan sudah cukup baik, menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan judul jurnal, tetapi penulisan referensi tidak menggunakan apa, sehingga sulit untuk dianalisis serta masih terdapat referensi lama yang digunakan dalam daftar pustaka. Untuk pendahuluannya, apa masalah penelitian? Dalam jurnal penelitian tersebut membahas tentang hubungan Japanese Radio Calisthenics dengan massa otot pasien diabetes mellitus tipe 2. Seberapa besar masalah tersebut tidak dijelaskan dalam jurnal. Dampak masalah jika jika tidak ada dapat tidak tidak teratasi, dampak jika tidak diatasi dapat mengakibatkan komplikasi pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan masalah penelitian, apa tujuan dari hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti? Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis efek dari Japanese Radio Calisthenics terhadap pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2. Untuk metode dan populasi, dasar penelitian apa yang digunakan? Dasarnya yang digunakan retrospektif cohorti study. Apakah peneliti melakukan random alokasi? Iya, peneliti melakukan random alokasi. Siapa yang populasi target dan populasi terjangkau? Peneliti tidak menyebutkan populasi target dan populasi terjangkau. Siapa sampel penelitian? Apa kriteria inklusi dan eksklusi sampel? Sampel dilakukan pada 15 pasien, 11 laki-laki dan 34 wanita yang dirawat dari April 2016 sampai Maret 2017. Bagaimana metode sampling yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi target? Dalam jurnal menjelaskan peneliti menggunakan randomized control trial. Variabel apa saja yang diukur? Dalam penelitian, keefektifan Japanese Radio ini dengan massa otot di pasien diabetes tipe 2. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengumpulkan data? Peneliti menggunakan kuesioner. Untuk uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis atau menganalisis data menggunakan Wilcoxon-Saiknik Rank Test dan Pirate t-test. Untuk penelitian eksperimen, apakah peneliti menggunakan metode intention to treat atau on treatment analysis? Ini menggunakan treatment analysis. Untuk program software statistik, apa yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis data, yaitu JMP V120 software. Bagaimana Bagaimana alur penelitian menggambarkan responden yang mengikuti penelitian sampai selesai, dropout, dan loss of follow-up. Pada 15 sampel dilakukan radio calisthenics selama 14 hari dan 2 kali kegiatan dalam sehari, yaitu sebelum sarapan dan sesudah makan malam. Durasi dalam 1 kali latihan 30 menit. Bagaimana karakteristik baseline data, pasien latihan rutin, kebiasaan minum, penggunaan insulin. Untuk apa hasil
Apa hasil utama dari penelitian jika peneliti melakukan uji hipotesis? Apakah hipotesis penelitian terbukti atau tidak? Terbukti bermakna atau tidak secara statistik? Apakah hasil penelitian juga bermakna secara klinis? Didapatkan hasil yang signifikan antara radiokalis teknik dapat menghambat muskuloskeletal massa indeks dengan didapatkan p-value 0,016. Bagaimana aplikability hasil penelitian menurut peneliti? Apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada tatanan praktik keperawatan ditinjau dari aspek fasilitas pembiayaan sumber daya manusia dan aspek legal. Japanese Radio Calisthenics dapat diterapkan dalam tatanan praktik keperawatan karena dapat menjadi variasi dari room aktif dan dapat menghambat penyusutan massa otot. Apakah mungkin penelitian ini direplikasi pada setting praktik klinik lainnya bisa untuk menghambat komplikasi diabetes tipe 2? Apakah peneliti menjelaskan kekuatan dan kelemahan penelitian? Apakah kelemahan ini tidak menurunkan validitas hasil penelitian? Itu penelitian ini bukan menggunakan randomized control trial sehingga masih terdapat bias. Penelitian ini dilakukan pada orang Jepang mungkin apabila pada populasi barat memiliki perbedaan fisik, bisa didapatnya hasil yang berbeda. Sampelnya kecil, tidak melakukan pengkajian lebih lanjut setelah selesai, peneliti tidak bisa mendemonstrasikan hubungan antara radio teknik dengan peningkatan kontrol glukosa. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.